Pernah kepikiran nggak sih kalau manusia udah berhasil menaklukkan kelaparan dan penyakit, tujuan kita selanjutnya itu apa? Hari ini kita bakal bedah jawaban yang super provokatif dari Yuval Noah Harari di dalam mahakaryanya Homo Deus. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang jadi jantung dari keseluruhan buku ini. Ribuan tahun lamanya, hidup itu isinya ya perjuangan melawan 3 musuh besar. Kelaparan, wabah penyakit, sama perang. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, bisa dibilang kita udah menang lawan semua itu. Tapi seperti yang ditunjukin di sini, kemenangan itu justru melahirkan pertanyaan yang jauh lebih dalam dan ya jauh lebih personal. Coba deh pikirin, kita udah bisa mencapai hal-hal yang dulu nenek moyang kita nggak pernah bisa bayangin. Tapi apa kita jadi puas? Menurut Harari, justru kebalikannya. Setiap masalah yang kita beresin malah bikin kita punya ambisi yang lebih gede lagi. Kayak ada lubang kosong yang minta diisi terus-menerus. Nah, hasrat yang nggak pernah puas inilah yang jadi mesin pendorong kita menuju masa depan. Nah, tabel ini ngerangkum pergeseran besarnya. Dulu nih, masalah kita itu hal-hal di luar diri kita, kayak wabah atau kekeringan. Sekarang masalah kita jadi internal. Kematian itu sendiri, penderitaan dan rasa nggak puas. Kekuatan itu bukan lagi diukur dari alat yang kita bikin, tapi dari seberapa mampu kita menguasai biologi di dalam tubuh kita sendiri. Agenda umat manusia itu lagi ditulis ulang dari dasarnya, fundamental banget. Jadi ambisi baru ini bawa kita kemana? Menurut Harari, ambisi ini mengerucut jadi 3 proyek raksasa buat abad ke-21. Proyek-proyek yang intinya adalah usaha kita buat mencapai status kayak Tuhan. Dan ini dia 3 pilar pencariannya. Pertama, keabadian. Bukan lagi sebagai takdir yang harus diterima, tapi masalah teknis yang bisa dipecahin sama ilmuwan di lab. Kedua, kebahagiaan. Kemampuan buat ngatur biokimia tubuh kita sendiri biar bahagia terus-terusan. Dan yang terakhir, keilahian. Mengupgrade diri kita sendiri sampai punya kendali penuh atas realitas biologis kita. Ini bukan fiksi ilmiah loh, ini adalah tujuan akhir yang logis dari ilmu kedokteran dan teknologi kita saat ini. Tapi, ya, kayak di mitos-mitos kuno, setiap usaha buat merebut kekuatan dewa, itu pasti ada harganya. Harga yang mahal banget. Janji yang luar biasa ini datang dengan bahaya yang sama besarnya. Risiko kita jadi nggak relevan lagi. Harari ngejelasin ada 3 jalan utama menuju Homo Deus. Pertama, rekayasa hayati. Ini artinya kita ngedit langsung DNA kita buat ngilangin penyakit atau ningkatin kemampuan. Kedua, jadi cyborg, gabungin tubuh biologis kita sama mesin. Dan yang ketiga, mungkin ini yang paling radikal, adalah menciptakan kecerdasan buatan yang kecerdasannya melampaui kecerdasan biologis kita sama sekali. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin akibatnya ke masyarakat. Bayangin sebuah dunia di mana kekuatan, kecantikan, dan kepintaran itu bukan lagi hasil keberuntungan atau kerja keras, tapi produk yang bisa dibeli. Ini bukan lagi soal kaya dan miskin, tapi soal potensi manusia pecah jadi 2 spesies biologis yang beda, kaum supermanusia, dan ya, kita-kita yang ketinggalan. Tapi Harari ngasih peringatan, bahaya terbesarnya itu bukan perpecahan biologis atau robot yang memberontak. Ancamannya lebih halus, tapi jauh lebih bahaya. Ancamannya justru datang dari sebuah ideologi baru, sebuah cara pandang yang bisa ngehancurin semua yang kita yakini soal nilai seorang manusia. Ideologi itu namanya dataisme. Gini deh, paham ini bilang kalau seluruh alam semesta itu cuma aliran data raksasa, dan nilai segala sesuatu, termasuk kamu dan saya, diukur dari kemampuannya memproses data. Di dunia dataisme, perasaan cinta kamu, intuisi kamu, itu jadi nggak sepenting apa kata data biometrik dan history pencarian kamu ke algoritma. Dan disinilah letak ancaman dataisme. Humanisme, ideologi yang selama ini kita anut, menempatkan pengalaman manusia di pusat alam semesta. Nah, dataisme meruntuhkannya. Kita bukan lagi pemeran utamanya, tapi cuma jadi sekedar chip pemroses informasi dalam sebuah sistem yang jauh lebih besar dan lebih cerdas dari kita. Jadi, lupain deh film-film soal robot pembunuh. Ancaman AI yang sebenarnya itu jauh lebih senyap dan bisa dibilang lebih mengerikan. Bukan pemberontakan, tapi irelevansi. Waktu algoritma bisa nyetir lebih jago, mendiagnosis penyakit lebih akurat, bahkan bikin karya seni lebih indah, terus apa gunanya manusia? Kita berisiko jadi nggak berguna secara ekonomi dan nggak punya kekuatan politik sama sekali. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke sebuah persimpangan jalan yang wow, monumental banget. Jalan yang kita pilih sekarang ini bukan cuma nentuin abad berikutnya, tapi mungkin seluruh masa depan kehidupan itu sendiri. Kita dihadapkan pada sebuah pilihan besar. Inilah tawar-menawar terakhir buat umat manusia.
Di satu sisi, kita ditawarin kekuatan dewa, hidup abadi, kebahagiaan tanpa henti. Tapi di sisi lain, buat dapetin itu semua, kita mungkin harus ngelepasin esensi kemanusiaan kita, makna hidup, identitas, dan peran kita di alam semesta. Ironis ya, dalam usaha jadi dewa, kita malah beresiko jadi bukan siapa-siapa. Poin paling penting dari Harari itu sebetulnya ini. Meskipun laju teknologi kayaknya nggak bisa dihentikan, masa depan yang dihasilkannya itu belum tertulis. Teknologi itu cuma alat. Kita, lewat nilai-nilai yang kita pegang, dan pilihan yang kita buat hari ini, yang akan nentuin apakah alat itu bakal kita pakai buat bangun surga, atau malah bikin neraka buat diri kita sendiri. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling bikin gelisah. Kalau kebahagiaan bisa direkayasa secara biokimia, kalau kepuasan bisa didownload, apakah perjuangan mencari makna yang selama ini jadi inti peradaban manusia bakal kehilangan artinya? Nah, itulah dilema raksasa yang ditinggalkan Homo Deus buat kita pikirin. Apakah pengejaran kita akan kekuatan pada akhirnya justru bakal menghancurkan pencarian kita akan tujuan hidup itu sendiri?